Hello guys, welcome back to my channel Tekimboy. Selamat datang di konten ceritaku. Dan hari ini aku bakal cerita seputar pengalaman berkuliah selama semester 7 di Teknik Kimia ITB. Maaf ya, aku telat uploadnya. Harusnya kan di akhir tahun lalu, tapi karena di akhir tahun lalu aku ada beberapa kesibukan baik akademik maupun non akademik, jadinya nggak sempat buat bikin video syuting gitu. Nah jadinya baru sempat sekarang di awal tahun. Semester 7 so far semester yang sangat sulit ya. Mungkin aku ngerasa wah ini menjadi titik puncak gitu dari semester-semester sebelumnya. Tapi walaupun begitu aku belajar banyak banget hal di semester ini, nggak cuma yang sifatnya material atau yang akademik gitu ya di teknik kimia, tapi juga yang sifatnya pelajaran hidup gitu. Nah, hari ini aku mau share ke teman-teman semua apa aja sih yang aku udah pelajarin dan apa aja yang aku rasa ya ngena banget setelah aku menyelesaikan studi semester 7 di Teknik Kimia ITB. Ya, jadi sama seperti di video sebelumnya, aku bakal cerita dulu nih. Di semester ini aku ngambil matkul apa aja. Nah, jadi aku ngambil ada 6 matkul wajib. Yang pertama itu ada perancangan produk kimia. Nah, jadi di matkul ini lebih ke arah R&D gitu ya. Mahasiswa diminta untuk melakukan ideasi untuk mengembangkan produk baru gitu. Nah, aku buat tugas membuat obat anti nyamuk yang tidak toksik gitu ya. Jadi dia toksik untuk nyamuk tapi tidak toksik untuk manusia. Nah contohnya kayak gitu. Jadi lebih ke arah ngide-ngide buat bikin produk. Nah terus yang kedua ada perancangan proses kimia. Gitu. Nah di sini seru banget karena menggabungkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya ya untuk melakukan desain terhadap proses gitu. Nah jadi kita punya bahan baku, terus ada produk. Nah, di tengah-tengahnya nih mau kayak gimana supaya dari bahan baku bisa jadi produk. Nah itu kan sebenarnya core dari teknik kimia ya. Terus yang ketiga ada evaluasi kinerja proses gitu ya. Jadi singkatnya FKIN gitu. Nah di sini juga menarik karena kalau misalkan di desain ini ceritanya kita belum ada prosesnya tapi kalau di FKIN itu kita udah ada prosesnya tapi kita mau evaluasi kinerjanya gitu. Jadi apakah udah optimum atau belum, kemudian adakah potensi untuk melakukan improvement. Nah jadi lebih ke arah situ. Terus yang keempat ada keselamatan pabrik teknik kimia gitu ya. Nah ini juga udah jelas banget dari namanya, diajarin gimana merancang sebuah sistem keamanan gitu ya, terutama di pabrik proses gitu kan. Ada belajar tentang relief, ada tentang explosion, fire, dan lain-lain lah. Nah, jadi cukup lengkap di situ membahas tentang keselamatan di industri kimia. Nah, kemudian selanjutnya aku ada ngambil matkul tingkat akhir juga, ada kerja praktek. Ya, sama seperti kerja praktek di kampus-kampus lainnya. Jadi mahasiswa itu akan ke suatu company selama beberapa bulan untuk intern gitu ya, magang, terus nanti bikin laporan dan lain-lain. Nah, terus untuk matkul wajib terakhir ada namanya PRI atau Proyek Rekayasa Interdisiplin. Nah, jadi di matkul ini sebenarnya dibilang tekim tuh enggak gitu. Karena yang dipelajari itu mungkin lebih ke arah teknik industri gitu, cara berpikir, system thinking, terus ada cara menyelesaikan masalah gitu. Jadi lebih ke arah soft skill. Nah, tapi yang mau ditekanin adalah bagaimana anak-anak teknik itu bisa berkolaborasi dengan jurusan-jurusan lain gitu. Dan yang menariknya kan yang dibahas itu bukan kasus teknik kimia ya. Jadi gimana nih anak tekim bisa menyelesaikan masalah atau problem bersama-sama dengan jurusan lain, dan masalahnya ini bukan masalah-masalah teknis gitu. Nah itu untuk matkul wajibnya. Nah aku ada ngambil juga satu matkul pilihan dalam prodi, yaitu penggilingan minyak bumi. Nah ini juga udah obvious banget dari namanya ya, belajar gimana untuk memproses crude oil gitu ya. Belajar hampir semua mungkin pemrosesan, mulai dari CDU, dari apalagi platformer, NHT, wah itu semuanya dipelajari gitu ya. Katalisnya apa, kondisi operasi, teknologi proses dan lain-lain. Nah jadi lebih ke arah industri migas gitu ya matkul pilihannya. Oke, tanpa lama-lama lagi aku bakal mulai cerita dari refleksi pertamaku ya. Jadi aku tuh ngerasa bahwa di semester 7 ini yang bener-bener aku pertama kali, oh ini loh lagi belajar teknik kimia gitu, lagi belajar tekim nih gitu. Nah kenapa gitu? Karena kalau di kampusku ya, aku nggak tahu kalau di kampus lain, tapi seharusnya sih mirip-mirip gitu. Nah kalau di ITB
semester 3 sampai 6 itu masih belajar fundamental teknik kimia gitu. Istilahnya yang masih kayak hitung-hitungan yang mungkin aplikasinya belum ada atau belum dikasih tahu secara dalam gitu. Nanti di industrinya ngitung-ngitungnya seperti apa gitu kan. Nah, contohnya ya di semester 3 ada McFlu gitu kan. Nah, itu kan ya ngitung-ngitung aja gitu kan. Tapi belum ada kayak lebih ke arah apa ya? Industrinya tuh gimana sih? Nah, itunya belum ada. Tapi kalau di semester 7 ini udah lebih ngarah banget, udah lebih aplikatif. Nah, jadi aku ngerasa dari segi pembelajaran semester 7 ini asik banget. Nah, yang menarik lagi dari semester 7 itu banyak banget dipakai simulasi proses gitu ya. Nah, karena aku suka banget simulasi proses, jadinya aku enjoy banget gitu. Kalau diingat-ingat ada 2 matkul yang sangat sering dipakai. Yang pertama ada perancangan proses dan ada evaluasi kinerja proses. Nah, karena cukup sering dipakai dan tugas-tugasnya juga seru bagi aku gitu ya. Jadi aku ngerasa kalau ya ini gue banget gitu loh gitu. Jadi refleksi kedua yang aku bisa pelajari dari semester ini adalah pentingnya skill teamwork dan juga team management. Nah, kenapa aku bisa bilang gini? Jadi karena di semester ini aku banyak banget tugas kelompoknya gitu ya. Jadi setiap matkul itu pasti ada tugas besar dan setiap tugas besar itu berkelompok gitu. Bahkan ya yang di proyek rekayasa interdisiplin kan kelompoknya bukan sama anak-anak Tekim gitu ya, tapi dicampur-campur sama jurusan lain di dalam fakultas FTI gitu. Nah, jadi benar-benar ngerasain bahwa wah ini banyak banget ya kerja kelompok, banyak banget meeting, banyak banget kumpul-kumpul buat ngerjain tugas bareng gitu. Jadinya ngerasanya cukup padat sih. Nah, aku jadi belajar nih gimana caranya mengatasi teman sekelompok yang sama-sama demot gitu ya. Kan ceritanya lagi tugas sama-sama numpuk gitu kan, gimana nyemangatin, gimana supaya ngatur waktunya juga supaya setiap tugas itu bisa beres tepat waktu. Nah, ini mirip banget ya sama pekerjaan nanti gitu ya. Sebagai seorang engineer pastinya gak mungkin sendiri ya, bahkan mungkin pekerjaan non engineer juga gak bakal sendiri. Nah, dan juga dealing with project gitu kan, jadi banyak banget proyek-proyek yang harus diselesaikan, ada tenggat waktunya. Kadang-kadang yang satu belum beres, ada yang lain gitu. Nah, itu bisa aja terjadi dan gimana sih ngatasinnya. Nah, di semester ini aku belajar banget mengenai hal itu. Refleksi yang ketiga dan yang terakhir dari semester ini adalah berikan effort yang cukup untuk setiap tugas. Nah, karena tugas di semester 7 itu banyak banget ya. Aku ngerasa kayaknya nggak mungkin, hampir pasti nggak mungkin gitu ya, kecuali yang udah jago banget. Orang yang bisa bagi waktu gitu ya buat ngerjain setiap tugas itu dengan perfect gitu istilahnya. Benar-benar 100% buat tiap tugas itu kayak hampir pasti gak mungkin gitu ya. Karena yang hampir pasti orang kesibukannya kan gak cuma akademik aja ya. Bisa ada himpunan, kepanitiaan, dan lain-lain gitu ya. Ada yang udah mulai magang, ada yang sambil penelitian juga gitu kan. Jadi kayaknya tuh hampir pasti sulit untuk bisa 100% di setiap tugas. Nah, menurut aku gak apa-apa gitu, yang penting bisa ngasih effort yang cukup buat setiap tugasnya. Kalau misalkan masih ada waktu lebih dan merasa pengen achieve lebih gitu ya di tugas tersebut, ya silakan gitu ya. Tapi kalau aku secara pribadi nggak ngelakuin hal tersebut gitu ya. Misalkan ada waktu lebih, ya mendingan aku alokasin buat yang lain, misalkan buat istirahat, buat bersenang-senang gitu kan, bisa hangout, bisa makan-makan dan lain-lain gitu ya. Atau bisa juga alokasiin ke hal-hal yang bisa mengembangkan diri gitu, bisa ke proyek, ke magang, ke himpunan dan lain-lain gitu ya. Jadi daripada benar-benar perfect gitu di satu tugas yang mungkin aja dampaknya nggak besar gitu waktu kita ngasih effort gede gitu ya. Nah, mendingan kita bisa cari apa sih hal lain yang bisa bermanfaat gitu ya. Nah, ini juga sempat aku alamin waktu dulu semester 4 gitu ya. Jadi ada tugas perancangan heat exchanger gitu. Nah, aku waktu itu nggak tahu kenapa niat banget sampai bikin laporan tuh 100 halaman gitu ya. Lengkap banget dan hampir semuanya tuh dibahas, dimasukin gitu. Nah, tapi pada akhirnya aku ngerasa lah kok apa yang aku dapat tuh nggak sebanding gitu ya. Jadi kok sama aja dengan orang-orang yang effortnya nggak sebesar itu gitu ya. Nah, aku mikir kalau misalkan aku taruh effort itu di tempat lain, apakah aku bakal dapet yang jauh berbeda hasilnya untuk tugasku atau justru malah sama aja gitu kan. Oke guys, jadi segitu aja buat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih SMA. Siapa tahu mau masuk Tekim gitu kan, jadi kebayang Tekim tuh kayak gimana. Dan juga semangat buat teman-teman seperjuangan di teknik kimia seluruh Indonesia ya.
Jangan sampai kita patah semangat untuk terus melanjutkan perkuliahan gara-gara sulit atau hal-hal lainnya. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe, dan juga share video ini kalau misalkan teman-teman merasa ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!